Episode 39, tabir misteri yang mulai terkuak. Di sebuah lorong rumah sakit, terlihat 3 orang yang sedang berdiri dan berjajar rapi. Mereka sedang memperhatikan salah satu kamar rawat inap. Mereka adalah Tuan Bagas, Dr. Aldi, dan Dendra. Mereka bertiga sedang memperhatikan ruangan rawat inap Rizkia. Sudah sejak tadi, Tuan Bagas berdiri di sana, tak bergeming serta tak bersuara. Dia terlihat sangat ambigu dan bingung. Gimana, Gas? Kita mau melihat Reza atau Rizkia dulu. Sebenarnya, ngapain kita berdiri di sini seperti ini sih? Kok gue jadi bingung sendiri? Tanya Dr. Aldi dengan nada heran. Apakah gue boleh melihat Renata dulu Tanya Tuan Bagas. Dendra yang mendengar percakapan itu pun menjadi bingung. Meskipun dia tidak merasa mengetahui tentang Renata. Tapi, tadi dia mendengar omnya mengatakan tentang Rizkia, sehingga dia berpikir bahwa Tuan Bagas hanya salah menyebut namanya saja. Loh, ngapain kalian mau melihat Rizkia? Ada apa? Apakah penyakit Rizkia sama dengan penyakit Reza? Kalian tidak sedang punya niat buruk kan? Tanya Dendra dengan nada penuh kecurigaan. Niat buruk? Apa maksudmu, Dra? Tanya Dr. Aldi, kaget mendengar pertanyaan Dendra yang menurutnya berbahaya. Ya, siapa tahu saja. Kalian mau menjadikan Rizkia sebagai bahan percobaan hanya demi menemukan obat untuk Reza? Jawab Dendra jujur, sesuai dengan apa yang ada di dalam pikirannya. Ngomong apa kamu ini, Dra? Kamu itu adalah pemilik rumah sakit ini loh, Dra. Bisa-bisanya kamu mengatakan hal seperti itu. Bagaimana kalau ada yang mendengarnya? Memangnya selama ini rumah sakit kita adalah rumah sakit seperti itu? Sembarangan saja kalau bicara, bentak Dr. Aldi dengan nada sangat marah. Lah, terus kalian mau ngapain melihat Rizkia? Kalau Om Aldi kan memang dokter di sini. Apalagi Om adalah pemilik rumah sakit ini. Tentu saja sangat wajar untuk melihat Rizkia. Aku tidak akan mencurigai hal itu. Lah, Om Bagas adalah orang luar, tidak ada hubungan apapun dengan Rizkia. Om Bagas juga bukan staf rumah sakit, tapi tiba-tiba saja mau melihat Rizkia. Apakah aku salah telah mempertanyakan hal ini? Tegas Dendra, tetap dengan kecurigaannya. Apakah kamu tadi tidak diberitahu kenapa Rizkia bisa tiba-tiba pingsan? Bagaimana kronologi kejadiannya? Di mana? Sama siapa? Tanya Dr. Aldi. Tidak. Tadi, mereka hanya mengatakan bahwa pasien yang kutitipkan tiba-tiba saja pingsan di ruangan Dr. Frida dan langsung dibawa ke ruangan rawat inapnya yang sebelumnya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Jawab Dendra kembali jujur. Dan kamu tidak bertanya bagaimana kondisinya? Apa sebabnya? Tanya Dr. Aldi lagi. Lah, kondisinya kan sudah jelas. Dia pingsan. Dia memang sering pingsan jika syok atau kaget. Memangnya aku harus menanyakan apa lagi? Jawab Dendra ketus. Orang darah tinggi bisa saja tiba-tiba pingsan atau bahkan koma. Tapi belum tentu setiap kali dia pingsan itu berarti darah tingginya kambuh. Bisa saja gula darahnya turun, atau justru tensinya ngedrop, atau bisa saja terjadi serangan jantung. Jelas Dr. Aldi. Lah, ngapain aku memikirkan hal itu? Toh, dia sudah berada di sini. Ada banyak dokter hebat di sini, dan akulah yang membawa Rizkia ke sini. Bahkan, aku telah memasukkannya ke dalam daftar pasien yang berada dalam pengawasanku. Masa iya, para dokter di sini tidak melakukan yang terbaik untuk dia? Aku juga sudah berpesan kepada Friends agar mengutamakan dia harus mendapatkan perawatan terbaik dan perhatian khusus. Jawab Dendra dengan sedikit ngotot. Sikap inilah yang aku tidak suka dari kamu. Sering sesuka hatimu sendiri, katanya. Kamu mau menjadi dokter yang hebat, mau menemaniku mengelola rumah sakit ini. Padahal seharusnya bukan hanya menemani, karena memang seharusnya kamulah yang memimpin di sini. Kamu adalah anak dari anak tertua di keluarga kita. Sebagai seorang pemimpin, semua informasi yang kamu dapatkan harus sangat detail.
agar kamu tidak sampai salah dalam mengambil sebuah keputusan. Karena melewatkan sebuah detail kecil yang penting bisa membuatmu salah mengambil keputusan, di mana bisa saja justru keputusan itu merugikan. Hanya karena melewatkan sebuah detail penting. Itu bukan kebiasaan yang baik, kata Dr. Aldi, memberikan nasihat dengan nada tegas. Ini apaan sih? Kok jadi melebar kemana-mana begini? Jawab Dendra dengan nada ketus. Tuh kan, kamu sama sekali tidak mau mendengar kritik dan saran. Itu belum semua loh. Kita sebagai seorang dokter Dra, setiap gejala pasien sangatlah penting. Detail sekecil apapun bisa berpengaruh penting pada hasil diagnosa kita. Padahal, dalam menyembuhkan sebuah penyakit, hal yang paling utama dan harus jelas adalah diagnosa awal kita. Kalau kita terbiasa melewatkan detail-detail kecil, bagaimana jika ternyata itu ciri yang sangat penting untuk kemungkinan sebuah penyakit? Sementara, banyak sekali penyakit yang memiliki gejala yang sama. Nah, justru detail-detail kecil itulah pembedanya. Salah diagnosa bisa berakibat fatal. Itu kamu pastinya tahu. Orang sedang menderita penyakit A, dan kamu mendiagnosanya berpenyakit B. Iya. Kalau pengobatan untuk penyakit B yang kamu lakukan itu tidak bertentangan dengan penyakit A yang dideritanya, bagaimana jika ternyata bertentangan dan berakibat fatal? Kalau sampai tiba-tiba pasien enfol dan kemudian meninggal karena tidak mampu bertahan, apa kamu akan menyalahkannya pada takdir? Itu sama saja dengan kamu yang membunuh pasien tersebut. Intinya, aku benar-benar tidak suka kebiasaanmu itu. Selalu tidak peduli dengan detail. Nanti bisa jadi kebiasaan sampai tua. Bahaya kalau sudah jadi dokter, karena nyawa orang ada di tangan kita. Sebagai pengelola rumah sakit ini pun, apabila kamu sampai salah menerapkan sebuah kebijakan, akan bisa merugikan beberapa pihak. Bahkan, nyawa pasien yang sedang berada di dalam rumah sakit juga bisa terpengaruh pada setiap keputusan yang kamu ambil. Ingat itu baik-baik, Dra. Selalu biasakan untuk mengumpulkan informasi sedetail mungkin. Apakah kamu paham? Kata Dr. Aldi, panjang lebar, berusaha menasehati keponakannya tersebut. Astaga, panjangnya. Iya, aku salah. Sudah kan? Jawab Dendra singkat, setelah omelan panjang Dr. Aldi sebelumnya. Tadi Rizkia dan Reza bertemu di ruangan Dr. Frida. Mereka berdua pun pingsan secara bersamaan. Dari semua kata-kataku sebelumnya, sebenarnya itu untuk diriku sendiri, Dra. Sebagai seorang dokter, aku telah melewatkan sebuah detail penting, di mana hal tersebut sudah sangat sering kamu sampaikan, bahwa Rizkia adalah penyebab Reza pingsan. Hari ini aku baru saja mendapatkan tamparan keras akan hal itu. Maaf ya, Dra, padahal kamu sudah mengatakannya berkali-kali. Untung saja aku tidak pernah memberikan Reza obat yang aneh-aneh, hanya penenang saja, karena aku masih yakin Reza tidak punya penyakit apapun. Kalau selama ini, aku hanya mendengarkan keluhan Reza, bukan berdasarkan data hasil pemeriksaannya. Pasti aku sudah memberikan dia berbagai macam obat. Untungnya, aku tidak berani melakukannya, karena aku masih percaya pada hasil pemeriksaan yang menyatakan semua organnya baik-baik saja. Terang Dr. Aldi memberikan penjelasan. Kenapa hari ini dia mengomel panjang lebar? Ternyata akibat dari rasa bersalahnya sendiri. Lah, jadi benar bahwa Reza jatuh cinta pada Rizkia? Apakah itu berarti sebaliknya, Rizkia juga jatuh cinta pada Reza? Om, tanya Dendra. Wajahnya terlihat sangat risau. Oh, iya, tentu saja. Mereka berdua saling mencintai satu sama lain, Dra, sahut Tuan Bagas yang sedari tadi diam saja. Kini, dia sudah mulai bersuara. Hah, serius Om? Walah, kok berat amat sainganku. Tapi, aku tidak akan menyerah. Meskipun itu Reza loh. Om, kami akan bersaing secara sehat. Sampai Rizkia jelas menentukan pilihannya, kata Dendra dengan penuh rasa percaya diri. Apakah kamu yakin akan menyuruh Rizkia memilih? Apa kamu tidak akan menyesalinya, Dra? Karena setahuku, dia pasti akan memilih Reza. Dia selalu saja memilih Reza.
daripada yang lain, jawab Tuan Bagas sambil tersenyum. Mencandai Dendra, sengaja membuat Dendra menerka-nerka. Maksudnya Om, apakah Reza dan Rizkia itu saling kenal? Apakah mereka pernah bersama Om? Tanya Dendra lagi. Dia sangat penasaran. Iya, mereka berdua telah lama saling kenal. Mereka sudah bersama selama 7 tahun. Jawab Tuan Bagas dengan sangat sengaja. Hah, 7 tahun Om? Kapan? Saya kenal Reza sudah 5 tahun ini Om. Masa iya? Mereka pacaran pas masih kecil? Seriuskah? Seriuslah Om, jangan bikin saya bingung. Rengek Dendra, mulai merasa ada yang aneh. Loh, aku serius Dra. Mereka berdua saling mencintai dan sudah bersama selama 7 tahun. Namun, akhirnya berpisah selama 11 tahun ini. Dan sekarang, akhirnya mereka telah bertemu kembali. Jawab Tuan Bagas, mimiknya terlihat sangat serius. Oh, tapi sudah berpisah kan Om? Gak apa-apa, bekas Reza pun saya mau kok. Karena belum tentu yang lama pasti menang. Siapa tahu yang baru justru terasa lebih seru. Jawab Dendra enteng. Tuan Bagas dan Dokter Aldi pun tersenyum melihat Dendra yang belum juga menyadari. Tapi setelah terdiam cukup lama, akhirnya Dendra berseru dengan kaget. Hah, 11 tahun Om. Sekarang saja Reza baru 18 tahun. Itu pun masih 2 bulan lagi. Kalau 18 dikurangi 11, sisa 7. Masa ia pacaran dari 0 bulan sampai 7 tahun? Buset deh, bayi, mana ngerti pacaran. Kecuali jika maksudnya adalah cinta antara saudara. Seru Dendra yang masih belum mengerti juga. Iya, begitulah, jawab Tuan Bagas ringan. Oalah, begitu toh, jawab Dendra lagi, kembali sekenanya. Namun, kembali dia terkejut setelah terdiam beberapa saat. Begitu gimana Om? Tanya Dendra, mulai terlihat sangat kaget. Tadi kan, Om sudah berterima kasih padamu Dra, karena sepertinya kamu telah menemukan kembaran Reza. Namanya adalah Renata. 11 tahun yang lalu, dia hilang di taman hiburan aneka yang ada di kota Landu. Akhirnya Tuan Bagas menyudahi candaannya kepada Dendra, memberikan penjelasan yang sebenarnya. Hah, Reza itu adalah anak kembar. Kok kami tidak mengetahuinya? Reza pun sama sekali tidak pernah bercerita tentang hal ini. Seingat saya, di rumah juga tidak pernah melihat foto kembarannya. Om Bagas ini serius apa sedang bercanda sih? Tanya Dendra lagi. Kini, wajahnya telah benar-benar bingung karena Dendra sangat mengenal Tuan Bagas. Dia senang sekali bergurau dan memainkan kata-kata. Ngawur kamu Dra, tidak sopan sama orang tua seperti itu. Tentu saja, itu benar. Mana ada orang tua yang berani bercanda dengan hal seperti itu? Ibaratnya, doa yang sangat berbahaya. Bentak Dokter Aldi pada Dendra. Lah, astaga, seriuskah ini? Terus gimana sekarang? Tanya Dendra, itulah yang dari tadi juga membuatku bingung. Dra, Reza pingsan, Renata juga pingsan. Aku harus melihat siapa lebih dulu. Aku khawatir sama Reza. Tapi, aku juga khawatir sama Rena. Sekaligus aku rindu padanya. Sudah 11 tahun aku tidak melihatnya. Niat hati ini, aku menunggu dokter yang memeriksanya keluar, kata Tuan Bagas. Walah, dari tadi kamu menunggu dokter. Memangnya kenapa? Kamu mau tahu keadaannya? Kan bisa bilang gas, gue bisa masuk. Daripada menunggu kayak orang bodoh di sini malahan. Tanya Dokter Aldi. Tidak Di, aku juga sedang menunggu keluarganya, kata Tuan Bagas. Terus, kalau sudah ada keluarganya, kamu mau ngapain? Tanya Dokter Aldi lagi. Baru saja Dokter Aldi selesai berbicara. Tiba-tiba saja, datang seorang laki-laki dengan setengah berlari, menghampiri Raffi. Wajah laki-laki itu terlihat sangat cemas. Ternyata, laki-laki itu adalah Pak Tauni. Hanya dalam mimpi, aku bisa menangis sedih.